Halo, perkenalkan nama saya Rifat dari Salamale. Saya mahasiswa program studi ilmu kesehatan masyarakat semester 7 Universitas Negeri. Di saya kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah penulisan ilmiah. Dan di sini ada poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu definisi manuskrip, konsep dan ciri-ciri karya ilmiah, serta sistematika penulisan karya ilmiah. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan manuskrip. Manuskrip atau naskah merupakan karangan tulisan tangan, baik yang asli maupun salinannya, yang mengandung teks atau rangkaian kata-kata yang merupakan bacaan dengan isi tertentu. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Serta konsep karya tulis ilmiah yang pertama yaitu hakikat, manfaat, syarat menulis karya ilmiah, jenis-jenis karya tulis ilmiah, sistematika karya tulis ilmiah. Dan apa sih ciri-ciri karya tulis ilmiah? Yang pertama yaitu reproduktif, tidak ambigu, harus objektif dan menghindari kesan emotif, menggunakan bahasa yang baku, dan memperhatikan cara penulisan yang tepat, kemudian menggunakan kaidah keilmuan dan berkohesi, serta menggunakan kalimat yang efektif. Kemudian, sistematika penulisan karya ilmiah itu seperti apa? Yang pertama yaitu bagian pendahuluan, kedua yaitu kerangka teoritis atau teori atau landasan teori, yang ketiga yaitu metode atau metodologi, yang keempat temuan atau hasil penelitian, yang kelima diskusi atau pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kemudian poin selanjutnya yaitu hal-hal yang dibutuhkan saat melakukan perencanaan penulisan ilmiah. Yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita menulis atau ketika kita merencanakan sebuah penulisan ilmiah, kita memerlukan hal-hal yang harus kita butuhkan. Yang pertama yaitu menentukan tema atau topik penelitian. Langkah-langkah menulis karya ilmiah yang pertama ini adalah penulis harus menentukan tema penelitian. Kemudian yaitu membuat outline atau kerangka penelitian. Outline karya tulis ini berperan sebagai pemandu saat kita melakukan proses penulisan karya ilmiah, supaya tulisan tidak melebar jauh dari topik yang sudah ditentukan. Kemudian yaitu mengumpulkan bahan. Penulis dapat memulai mengumpulkan bahan, dan bahan bisa didapatkan dari berbagai media cetak maupun elektronik. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan terutama yang relevan dengan topik dan tema yang akan ditulis. Pada prinsipnya, mencari bahan literatur jangan hanya terpaku pada satu sumber rujukan saja. Serta kemudian yaitu survei lapangan. Langkah ini adalah melakukan pengamatan atas objek yang diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti, dan dijadikan karya ilmiah. Serta langkah ini merupakan titik acuan penulis dalam proses penulisan atau penelitian. Kemudian membangun bibliografi. Bibliografi berarti kegiatan teknis membuat deskriptif untuk suatu cantuman tertulis atau pustaka yang telah diterbitkan, yang tersusun secara sistematik berupa daftar menurut aturan yang dikehendaki. Kemudian yaitu menyusun hipotesis. Langkah ini adalah menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian penulis. Hipotesis ini merupakan prediksi yang ditetapkan ketika kita mengamati objek penelitian. Kemudian yaitu menyusun rancangan penelitian. Langkah ini merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan. Menyusun rancangan penelitian sebagai langkah ketiga dari langkah-langkah menulis karya ilmiah, serta ini merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yaitu melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Langkah ini merupakan kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang dilakukan. Kita dapat melakukan percobaan yang signifikan dengan objek penelitian. Ada juga yaitu melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data.
Setelah melakukan percobaan atas objek penelitian dengan metode yang direncanakan, maka selanjutnya kita melakukan pengamatan terhadap objek percobaan yang dilakukan tersebut. Kemudian yaitu menganalisis dan menginterpretasikan data. Langkah ini menganalisis dan menginterpretasikan data hasil pengamatan yang sudah kita lakukan. Di langkah inilah peneliti mencoba untuk meneliti dan memperkirakan apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data. Serta yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan dan teori. Langkah ini merumuskan kesimpulan atau teori mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisis, dan penginterpretasian data, serta langkah ini pun dicoba untuk menarik kesimpulan dari semua yang didapatkan dari proses percobaan, pengamatan, penganalisan, dan penginterpretasian terhadap objek penelitian. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu hal-hal prinsip dalam penelusuran kepustakaan. Penelusuran pustaka merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk penelitian. Penelusuran pustaka dapat menghindarkan duplikasi pelaksanaan penelitian. Dengan penelusuran pustaka dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan dan di mana hal itu dilakukan. Selain itu, penelusuran pustaka juga meliputi hal-hal berikut. Antara lain, yang pertama yaitu memilih bidang dan deskriptor yang sesuai dengan minat. Yang kedua yaitu menelusur judul-judul dan abstrak yang relevan. Dan yang terakhir yaitu menempatkan dokumen sumber-sumber primer yang sangat penting. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu mengenai etika penulisan ilmiah. Sini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan etika penulisan ilmiah. Etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Kemudian poin selanjutnya yaitu cara menulis citasi. Sebelum saya akan menjelaskan cara menulis citasi, saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan citasi. Citasi sendiri adalah upaya seorang penulis dalam mengutip atau mengambil kalimat dari penulis lain yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Tentu, tata cara penulisan citasi yang benar memiliki beberapa aturan yang harus dipenuhi dengan tepat, dan berikut adalah beberapa aturan cara membuat citasi dengan benar. Yaitu yang pertama, penulisan citasi di awal dan di akhir kutipan. Penulisan citasi yang benar dapat dituliskan pada bagian awal dan akhir dari kutipan. Kemudian yaitu ditulis nama belakang terlebih dahulu. Aturan cara citasi berikutnya yaitu penulisan referensi buku dengan cara nama penulis ditulis nama belakangnya dahulu. Baru kemudian diikuti dengan nama depannya. Setelah identitas penulisan tahun diterbitkan, sumber kutipan tersebut juga dicantumkan. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan kutipan yang hendak diambil. Selanjutnya yaitu penulisan citasi dua pengarang. Aturan cara membuat citasi yang benar yaitu jika penulisan citasi dua pengarang, maka kedua nama penulis tersebut wajib dituliskan semuanya dengan menggunakan kata hubung dan dengan simbol dan juga. Pengecualian jika naskah karya tulisan yang ingin dibuat berbahasa Inggris, maka penulisan kata hubung "and" boleh digunakan. Kemudian yaitu penulisan citasi lebih dari dua pengarang. Cara dan teknik citasi lain yaitu jika dalam penulisan citasi terdapat lebih dari dua orang pengarang, maka hanya cukup menambahkan citasi "at", "all" setelah nama satu penulisnya, atau istilah lain dikenal dengan citasi DKK yang artinya dan kawan-kawan. Kemudian yaitu penulisan citasi literatur terjemahan. Aturan penulisan citasi selanjutnya yaitu terkhusus penulisan citasi dari literatur terjemahan, mau dia dari artikel atau buku
maka penulisan kutipannya harus sesuai dengan penulis aslinya dan bukan hasil terjemahan. Kemudian diikuti dengan tulisan tahun terbit literaturnya yang asli, serta di samping itu nama penerjemah sendiri nantinya akan dicantumkan pada daftar pustaka. Demikian penjelasan poin-poin penting dalam video saya. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.